Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Panca. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang komputasi terdistribusi dan cloud. Virtualisasi untuk otomatisasi pusat data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada konsolidasi server di pusat data virtual, yang kedua ada penyediaan dan pencabutan akses penyimpanan virtual, yang ketiga sistem operasi cloud untuk pusat data virtual, dan yang terakhir keempat manajemen kepercayaan di pusat data tervirtualisasi. Virtualisasi pada tingkat ISA, Instruction Set Architecture. Berikut keuntungan dan kekurangan dari virtualisasi pada tingkatan ISA. Yang pertama itu keuntungan. Dapat menjalankan sejumlah besar kode biner lama yang ditulis untuk berbagai prosesor pada mesin host perangkat keras baru dan fleksibilitas aplikasi terbaik. Kekurangan dan keterbatasan. Satu instruksi sumber mungkin memerlukan puluhan atau ratusan instruksi target asli untuk menjalankan fungsinya yang relatif lambat. Yang seterusnya ada VISA, memerlukan penambahan lapisan terjemahan perangkat lunak khusus prosesor di compiler. Virtualisasi pada tingkat abstraksi perangkat keras. Virtualisasi dilakukan tepat di atas perangkat keras ini menghasilkan lingkungan perangkat keras virtual untuk VM dan mengolah perangkat keras yang mendasarnya melalui virtualisasi dan simple typical. Keuntungan virtualisasi pada tingkat abstraksi yaitu memiliki kinerja lebih tinggi dan isolasi aplikasi yang baik. Kekurangannya sangat mahal untuk diterapkan atau kompleksitas. Virtualisasi pada tingkat sistem operasi OS. Lapisan abstraksi antara OS tradisional dan kenyamanan pengguna. Virtualisasi ini menciptakan wadah terisolasi pada satu server fisik dan instan pada OS untuk memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak di pusat data dan sistem yang umum. Keuntungannya memiliki biaya startup atau shutdown untuk minimal, kebutuhan sumber daya yang rendah dan skalabilitas yang tinggi, menyinkronkan VM dan perubahan status host. Kekurangannya, semua VM di tingkat sistem operasi harus memiliki jenis OS tamu yang sama, dan fleksibilitas dan isolasi aplikasi yang buruk. Keuntungan ekstensi OS untuk virtualisasi. VM di tingkat OS memiliki biaya startup atau shutdown minimum. Yang kedua, VM tingkat OS dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi dengan lingkungan. Kerugian ekstensi OS untuk virtualisasi. Semua VM dapat kontainer OS yang sama, harus memiliki OS tamu yang sama atau serupa, sehingga membatasi fleksibilitas aplikasi VM yang berbeda pada mesin fisik yang sama. Tingkat dukungan perpustakaan. Menciptakan lingkungan eksekusi untuk menjalankan program asing pada platform daripada membuat VM untuk menjalankan seluruh sistem operasi. Hal ini dilakukan dengan intersepsi panggilan API dan pemetaan ulang dan sistem tipikal seperti Anggur, WAB, LXRun, dan Visual Main Win. Keuntungannya, upaya implementasinya sangat rendah. Kekurangannya, fleksibilitas dan isolasi aplikasi yang buruk. Tingkat aplikasi pengguna, yaitu memvirtualisasikan aplikasi sebagai mesin virtual. Lapisan ini berada sebagai program aplikasi di atas sistem operasi dan mengekspor abstraksi VM yang dapat menjalankan program yang ditulis dan dikompilasi ke definisi mesin abstrak tertentu dan sistem tipikal seperti JVM, NET, CLI, PNet. Keuntungannya
memiliki isolasi aplikasi terbaik dan kekurangannya kinerja rendah, fleksibilitas aplikasi rendah, dan kompleksitas implementasi tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.